Ketemu kembali dengan akun Deddy Yunar. Teman-teman, saat ini lagi banyak pembahasan dan tentunya bakal jadi banyak perdebatan nih pastinya ya. Konten TikTok mending mana? Campur-campur atau satu kategori? Nah, mana yang lebih bagus? Benar nggak sih konten campur-campur itu sekarang lebih baik dibandingkan dengan konten yang satu niche atau satu kategori? Atau justru sebaliknya, satu niche lebih baik dibandingkan dengan konten yang campur-campur? Yuk kita akan bahas di sini berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Saya sudah punya dua akun di mana yang satu konten adalah satu niche dan satunya lagi adalah konten yang campur-campur. Disclaimer dulu, ini adalah pengalaman dan pandangan saya pribadi ya dan belum tentu cocok bagi orang lain. Mengingat setiap akun tentu beda-beda karakternya ya. Tapi tentu saja sangat boleh kalian jadikan pertimbangan. Karena bisa jadi tiap orang punya pengalaman yang berbeda. Apakah akunnya akan bisa menghasilkan atau tidak, itu semua tergantung dari akunnya masing-masing. Oke guys, jadi di video kali ini kita masih membahas seputar gimana caranya untuk bisa menghasilkan uang di TikTok Affiliate. Yang mana sekarang ini terus dibanjiri peminat alias pemula yang berharap bisa menghasilkan uang dari TikTok Affiliate. Banyak perdebatan yang muncul tentang mana sih yang lebih baik konten campur-campur, misalnya jual sepatu, baju, mukena, sajadah, dan lain-lain, atau konten yang satu niche atau satu kategori. Misalnya kalau kalian jual underwear, ya underwear aja. Aku pribadi menerapkan konten yang campur-campur di akun saya yang satu. Namun demikian, saya juga memiliki akun lain yang khusus hanya satu kategori aja. Untuk akun yang konten campur-campur itu, aku isi dengan produk perlengkapan rumah tangga. Dan di dalamnya tentu saja ada bermacam-macam barang atau produk yang dibutuhkan oleh rumah tangga. Misalnya, aku bisa menjual talenan, ice pack, baju, wajan, dan lain-lain. Dan apakah konten campur-campur itu bisa menghasilkan uang? Ya, ternyata teman-teman, meskipun isinya campur-campur, namun ternyata tetap bisa menghasilkan uang. Tentu saja kalian harus memprioritaskan produk-produk yang memang banyak dicari orang ya, karena ini akan mempermudah kalian untuk menjual produk yang kalian tawarkan melalui konten kalian. Nah, pertanyaannya, apakah TikTok melarang konten campur-campur? Ternyata tidak ya teman-teman, tidak pernah ada ketentuan dari TikTok yang melarang konten kita untuk dicampur-campur berbagai macam produk. Ya namanya TikTok juga nyari duit, untuk apa dia melarang kita bikin konten campur-campur, bener nggak? Karena yang akan dipertimbangkan TikTok adalah kualitas dari konten kalian tersebut. Jadi bukan masalah produk apa yang akan kalian jual, tapi bagaimana kualitas dari konten yang kalian buat. Dan itu terbukti di akunku sendiri, meskipun isinya campur-campur, namun ternyata tetap saja ada pembeli yang check out di akunku. Lalu bagaimana dengan akun yang lain yang hanya satu kategori atau satu niche? Nah, ini ternyata berdasarkan pengalaman pribadiku juga, tidak ada masalah karena akun ini juga tetap jalan ya teman-teman. Malah kalau aku pribadi berpandangan bahwa dengan menggunakan akun satu niche atau satu kategori, itu bahkan lebih memudahkan kita untuk membranding diri kita. Misalnya nih, kalau kalian menjual produk daster, maka tentu saja kalian akan dengan mudah dikenal orang sebagai seorang penjual daster. Jadi kalau misalnya ada yang lagi nyari daster, nah ketika di search di pencarian TikTok, maka nama kalian akan muncul sebagai prioritas ditempatkan di pencarian paling atas tentunya. Tapi kembali lagi ke pembahasan awal, lebih baik mana nih? Mending satu kategori atau campur-campur? Nah, ternyata teman-teman, sesuai dengan pengalaman yang sudah aku bahas tadi, tidak ada masalah kalau kalian ingin menggunakan satu kategori saja, atau kalian memilih untuk menggunakan konten yang campur-campur. Nggak ada masalah sama sekali. Tapi tetap yang perlu kalian perhatikan adalah bagaimana kualitas konten yang kalian buat itu. Karena pada dasarnya yang menentukan keberhasilan kalian dalam menjadi seorang TikTok affiliate adalah bagaimana konten-konten yang kalian buat itu bisa meyakinkan orang. Nah, ini namanya personal branding ya. Kualitas konten yang bagus akan membuat orang menjadi penasaran dan bertahan untuk menonton video kalian sampai habis, lalu kemudian dia akan membeli produk kalian. Jadi teman-teman, buat kalian
kalian yang masih pemula dan kalian masih membuat konten secara asal-asalan, maka mulai sekarang buatlah konten yang baik. Belajarlah edit video dengan serius, kalian bebas menggunakan editor video apapun ya. Ada CapCut, ada KineMaster, ada VN, dan lain-lain. Dan semuanya itu fungsinya sama aja kok. Lalu yang kalian tidak boleh lupakan adalah belajar public speaking. Sehingga ketika kalian mengisi suara dengan voice over, itu akan membuat orang terpengaruh dan suka dengan konten kalian. Karena pada dasarnya, yang menentukan keberhasilan seorang TikTok affiliate adalah selain produknya yang bernilai, tapi juga kekuatan dari isi kontennya. Nah, mungkin sebagian dari kalian akan bertanya, kalau campur-campur, berarti personal branding kita nggak kuat dong. Nah, sebenarnya ini nggak juga ya, teman-teman. Karena personal branding itu bukan melulu hanya dari persoalan satu kategori atau campur-campur. Jadi bukan karena konten kita saja. Tapi personal branding itu adalah bagaimana kita menjadikan diri kita itu memberi pengaruh kepada orang yang melihat video kita. Sehingga orang akan terpesona atau tertarik untuk melihat konten-konten yang kalian buat. Jadi buat teman-teman para pemula, jangan ragu-ragu ya, silahkan kalian buat konten apapun, silahkan kalian tawarkan produk apapun. Yang penting adalah jangan lupakan nih, upgrade skill kalian, latih kemampuan public speaking kalian, sehingga orang yang menonton video-video kalian itu akan suka dan tertarik dengan produk yang kalian tawarkan. Oh ya, aku mengingatkan aja nih ya, mumpung dalam waktu dekat kita akan memasuki bulan puasa dan lebaran, nah ini adalah momentum yang tepat nih untuk kalian mengambil kategori perlengkapan ibadah. Dan tentu saja untuk perlengkapan ibadah itu produknya ada banyak banget ya teman-teman ya. Dari sajadah, ada mukena, ada sarung, baju koko, peci, dan lain-lain. Itu bisa kalian tawarkan di akun TikTok kalian. Dan karena ini sifatnya momentum, maka kalian harus gerak cepat dari sekarang. Karena semua afiliator sudah bergerak dan jangan sampai kalian ketinggalan. Karena kalau kalian ingin menjadi seorang TikTok affiliate, maka yang harus kalian lakukan adalah berbisnis dengan melihat momentum dan kesempatan. Tapi meskipun momentum sudah diambil, apakah kalian pasti akan sukses? Belum tentu. Kembali lagi nih teman-teman, ya kalian jangan sampai lupa ya dengan kualitas konten, dan kualitas konten yang bagus itu akan membuat orang akan betah menonton konten kalian. Oke, cukup sekian dulu pembahasan kita di video kali ini, dan semoga ini bermanfaat untuk teman-teman para TikTok affiliate pemula. Aku doakan kalian bisa sukses berpenghasilan besar di TikTok affiliate ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang di kemudian hari. Aku Deddy Yunar pamit, sampai jumpa di video berikutnya.